Oke, nah sekarang saya masuk ke aspek yang kedua, yaitu apa? Yakin. Ini yang sulit ini. Di berbagai pelatihan yang saya buat, publik maupun workshop ya, saya selalu tanya kepada peserta. Baru-baru ini di Jakarta di Hotel Santika dalam rangkaian Roadshow The Secret of Mindset, salah satu judul buku saya, itu bagus banget itu, by the way. Saya bertanya kepada peserta yang 500 lebih itu. Saya bilang begini, inginkah Anda, income Anda naik menjadi 3 kali lipat, katakanlah pada akhir bulan 6? Mereka bilang apa? Pingin. Wah, ini seperti kur ini ya, serempak banget. Pingin begitu. Kemudian saya tanya lagi, apakah Anda yakin? Semua teriak, yakin. Saya ulangi sekali lagi, Anda yakin? Suara mereka mah tambah keras, yakin. Untuk yang ketiga kali, saya tanya lebih keras, Anda sungguh-sungguh yakin bisa mencapai income 3 kali lipat akhir bulan 6? Semua bilang, yakin. Terus saya bilang begini, bohong. Apa yang terjadi? Bagaimana saya tahu mereka bohong? Saya kasih tahu satu tip. Saya pernah ngalaminya dulu. Nah, saya bilang begini, bagaimana tahu bisa nggak yakin? Gampang. Waktu Anda berkata yakin, coba cek perasaan Anda. Ada perasaan tidak enak? Betul apa enggak? Mereka semua akhirnya mengangguk-anggukkan kepala. Wah, betul juga. Terus saya bilang gini, siapa yang waktu teriak, yang tadi teriak yakin, terus tiba-tiba seperti kayak ada orang kecil di pundaknya terus ngomong begini, alah modelmu aja yakin, udah nyoba bertahun-tahun gak bisa-bisa, sekarang belagak lu. Ya, ini salah satu indikasi bahwa kita gak yakin sebenarnya. Jadi kita harus cek. Nah, ketidakyakinan kita itu berasal dari mana? Dari pikiran bawah sadar kita. Dan pikiran bawah sadar kita berkomunikasi dengan diri kita, dalam hal ini pikiran sadar melalui intuisi dan perasaan. Perasaan itu seringkali dalam bentuk sensasi, emosi, jadi secara aspek mental, jadi kita merasa nggak enak, nggak nyaman, atau pada aspek fisik, seringkali fisik kita yang merasa tidak enak. Jadi kita harus cek itu, benar-benar yakin atau tidak. Nah, yakin ini ada 2 level. Yakin pada level pikiran sadar, dan yakin pada level pikiran bawah sadar. Hukum pikiran berkata, apabila terjadi konflik di antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, yang selalu menang adalah betul sekali. Anda kok tahu jawabannya? Sudah baca buku saya? Yang terjadi adalah yang menang selalu pikiran bawah sadar. Why? Karena kekuatan pikiran bawah sadar itu 9 kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Jelas sekarang? So, Anda harus benar-benar yakin sampai pada level pikiran bawah sadar. Jadi apabila Anda telah menetapkan suatu target, kemudian Anda merasa tidak enak, tapi Anda bersikeras berkata yakin, sebenarnya Anda nggak yakin. Anda harus mencari mengapa ada perasaan tidak enak. Perasaan ini pesannya apa? Apa yang ingin disampaikan oleh pikiran bawah sadar Anda pada Anda? Anda harus bereskan dulu. Perasaan tidak yakin, hambatan-hambatan ini yang saya namakan dengan mental block. Oke, jelas itu sekarang? Nah, ada yang mengatakan begini, kita harus kerja keras untuk bisa sukses. Anda setuju dengan itu? Kalau Anda setuju, saya nggak setuju. Bingung kan? Nah, pendengar, ada satu rumus sukses. Dan rumus ini akan menjelaskan pada Anda mengapa saya tidak setuju sama massive action. Rumus sukses itu adalah be kali do sama dengan have. Coba lihat, be itu adalah kualitas kita sebagai manusia. Misalkan be-nya kita ini adalah 1. Sedangkan do yang kita lakukan adalah 1, maka have-nya kita 1, betul nggak? Jadi 1 kali 1, 1. Kemudian ada orang yang mulai kerja lebih keras. Be-nya, dirinya, kualitasnya tetap 1, do-nya itu 10, have-nya 10. Wah, ini kan hasilnya lumayan banyak nih. Kemudian B-nya tetap 1, do-nya 100, have-nya 100. Ini namanya massive action. Saya nggak setuju ini. Ini sangat menguras energi, capeknya luar biasa. Kita ini ibaratnya begini. Kita naik mobil F1, punyanya Michael Schumacher. Anda bisa bayangkan betapa lajunya mobil itu. Tapi yang terjadi apa? Kebanyakan orang begitu masuk ke mobil itu, secara tidak sadar, mereka mengaktifkan handbrake, rem tangannya.
Sehingga digas seperti apapun, mobil itu tidak akan bisa lari cepat. Nah, inilah massive action dan saya tidak setuju dengan itu. Yang biasa saya tawarkan adalah begini, rubahlah B-nya, kualitas diri kita sebagai manusia. Coba, kalau B-nya menjadi 10, Do-nya 1 saja, have-nya berapa? 10. Bagaimana kalau B-nya 30, Do-nya 1, have-nya 30? Nah, sekarang kalau B-nya 100, Do-nya 1, have-nya 100. Ini yang menjelaskan mengapa kita melihat ada banyak orang sukses yang kerjanya tiap hari cuma santai-santai, ngopi sini sana, main golf ya. Dan mereka menghasilkan begitu banyak hal. Dan kita mulai berpikir, kayaknya Tuhan ini nggak adil nih sama kita ini ya. Yang kita yang kerja keras sampai banting tulang banting piring, orang sana santai-santai, mengapa mereka lebih sukses daripada kita? Kuncinya di mana? Di kualitas dari kita sebagai manusia. Seringkali ini yang kita nggak otak-atik, kita nggak merubah diri kita. B-nya tidak kita tingkatkan, kita hanya pakai have. Nah, Anda jelas sekarang kan? Saya tidak setuju sama massive action. Oke, pendengar, tahu nggak bahwa kita ini dijamin sukses loh oleh Tuhan? Nih, saya kutipkan ini. Anda bisa baca di Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Di situ tertulis begini. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Loh, kurang enak apa coba? Saya kutip dari Injil, Anda bisa baca Matius 7 ayat 8 atau Lukas 11 ayat 10. Apa yang dikatakan di Injil? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Coba, kurang enak apa? Minta dikasih, ketuk dibuka. Ya. Kemudian saya kutip dari Dhammapada ya. Dhammapada 1 ayat 1. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. So, yakin itu kuncinya di mana? Di pikiran.